Ya, surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya, baiklah para pemirsa, kita coba perhatikan yang pertama di ayat ini ada mad jaid munfasil. Ya, huruf mad bertemu alif di lain kalimat. Ya ayyu. Jadi ketika mad jaid munfasil atau ketika huruf mad bertemu alif atau hamzah di lain kalimat, maka dipanjangkan dengan opsi atau pilihan dimulai 1 alif 2 harakat sampai dengan maksimal 3 alif 6 harakat. Jadi silakan disesuaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Alladzi itu ya mati berbaris kasrah. Ini disebut mad asli atau mad tabi'i, panjangkan 1 alif 2 harakat. Kemudian amanu taqullaha, ingat taqullaha. Ini huruf qaf ya. Hati-hati jangan taku. Taqullaha wabtaghu ilaihi. Ini ada qalqalah sughra ya. Wab. Jadi ada setelah huruf wa itu ada ba sukun, maka ini disebut qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Huruf qalqalah itu di dalam Al-Qur'an ada 5 ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kan sering diistilahkan dengan huruf-huruf qutubujadin ya. Qutubujadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, ketika mati di pertengahan kalimat atau di antara kalimat disebut qalqalah sughra, maka dipantulkan sedikit saja. Wabtaghu. Jangan terputus, jangan wab. Nah, kalau terputus atau terlalu keras nanti qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu ada di penghujung ayat atau ketika waqaf ya. Seperti qul huwallahu ahad. Nah, ini di agak keras pantulannya. Sedangkan wabtaghu ini qalqalah sughra. Jadi sedikit saja pantulan. Kemudian ghu juga. Ya, ghu ini ada huruf mad, setelahnya ada alif. Wabtaghu i. Nah, ini juga sama dengan ya tadi mad jaid munfasil, silakan disesuaikan ya panjangnya mulai dari 1 alif 2 harakat sampai dengan 3 alif 6 harakat. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ingat wasilah ya. Jangan wasi. Wasi ya mati berbaris kasrah mad asli. Kemudian di waqaf ini wasilata ya. Jadi ketika di waqaf ta itu menjadi ha disebut ta marbutah, maka dibaca wasilah. Ya, jangan wasilata, wasilah. Ketika disambung tidak diwakaf ini tetap menjadi ta. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya, kita lanjutkan surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Wajahidu
Ini keduanya ya, jadu. Ini keduanya mad asli. Yang pertama ada alif bersambung dengan ja, jim. Kemudian du, waw mati berbaris dhammah. Kemudian kita lanjutkan fi sabi. Nah, ini keduanya ya, ya mati berbaris kasrah. Ini disebut mad asli ya. Keempat-empatnya wajah, hidu, fi, sabi. Ini ke semuanya mad asli atau mad tabi'i dipanjangkan 2 harokat ya, sesuai dengan kriteria ya. Ini lengkap ya. Yang pertama ada ya mati berbaris kasrah, fi, sabi. Kemudian waw mati berbaris dhammah, wajahidu. Nah, ini du ya, waw mati berbaris dhammah. Kemudian wajah itu ada alif di setelahnya ya, setelah huruf berbaris fathah itu bersambung dengan alif. Nah, jadi keempat-empatnya ini mad asli atau mad tabi'i, maka panjangkan harus konsisten. Mulai dari ja, du, fi, bi, ini konsisten 1 alif 2 harakat. La'allakum tu. Nah, mim mati bertemu dengan ta. Ini hukumnya idhar syafi'i. Mim mati bertemu dengan ta. Jadi mimnya dibaca terang, tidak boleh tersembunyi atau samar, tidak boleh. La'allakum tuflihun. Ini di penghujung ayat itu ada mad arid li sukun, tuflihun, jangan hun. Tuflihun. Baiklah para pemirsa, sebelum kita lanjutkan ayat yang ke-36, kita ulangi dulu ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya, demikian para pemirsa mengawali kita pada malam hari ini ayat yang ke-35. Kita lanjutkan ayat yang ke-36 dari surah Al-Maidah. Kita perhatikan baik-baik. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Ya, kita perhatikan innalladzina. Inna yang pertama itu ada alif bertasdid dengan nun, dinamakan wajibul ghunnah. Jadi baca berdengung sekedar panjang 2 harakat. Innalladzina kafaru. Ini juga ada 2 mad asli, alladzi kemudian ru. Yang pertama ada ya mati berbaris kasrah, kemudian yang kedua waw mati berbaris dhammah. Juga konsisten 1 alif 2 harakat. Innalladzina kafaru law anna. Ini law anna, ini matlen. Ada waw mati di antara 2 huruf berbaris fathah. Law anna. Jadi jangan law langsung. Pertama la ya. La fathah la ya. Lam berbaris di atas dibaca la. Kemudian baru waw sukun. Law anna lahum. Anna juga sama dengan inna. Ini disebut wajibul ghunnah ya, dibaca berdengung. Tadi inna, ini anna. Law anna lahum ma fil ardi jami'a. Tapi kan law anna lahum ma, ini ada mim mati bertemu dengan mim, dinamakan idgham mimi. Jadi definisinya memasukkan suara mim yang pertama, mim sukun, ke mim bertasydid ya, mim selanjutnya. Nah, berdengung. Ma lahum ma fil ard. Ma mad asli, mim itu bersambung dengan alif. Kemudian fil ardi, ini hati-hati membaca dhi ya, dhat. Ini makharijul hurufnya di
lidah di tepi lidah ya, di bagian pangkal sampai ke tengah. Ketika dibaca tepi lidah digerakkan menyentuh atau menekan gigi geraham, boleh kiri boleh kanan. Fil ardi jami'a, jami' mi itu dipanjangkan 2 harokat mad asli. Kemudian jami'a ketika diwakaf menjadi mad iwad, jami'a dipanjangkan 2 harokat. Tapi ketika bersambung ini jami'a wa mislahu, ini mad apa bukan mad idgham bi gunnah ya, berdengung. Kita perhatikan, misalnya kita ulang, ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum. Nah, kita perhatikan tadi jami'a wa idgham bi gunnah ya, dimasukkan suara tanwin ke dalam huruf waw ya, disertai dengung bacaannya ya. Jadi idgham bi gunnah itu ada 4 hurufnya ya, waw, mim, nun. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satunya, maka dimasukkan suara tanwin atau nun mati ke dalam huruf idgham bi gunnah, bacaan berdengung. Jami'an wa mislahu. Nah, Bang baru saja mengikuti atau bergabung, silakan disimak di ayat yang ke-36 dari surah Al-Maidah. Wa mithlahu ma'ahu liyaftadu, liyaftadu mad asli wa mati berbaris dhammah. Kemudian min adzabi, min'a nun mati bertemu dengan ain, ini dinamakan idhar ya, idhar halqi. Jadi suara nun dibunyikan senyaring-nyaringnya, min adzabi. Kemudian ain itu huruf halak atau huruf kerongkongan yang ada di bagian tengah. Diingat huruf idhar itu ada 6, hamzah, ha, ya, ain, ha, ghin, kha. Ingat sekali lagi, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, dan 6 huruf. Ketika salah satunya berjumpa dengan atau setelah nun mati atau tanwin, maka suara nun mati dinyaringkan bacaannya, min adzabi. Za ini huruf di penghujung lidah ya, baca min adza, jangan azza, azza. Kemudian mad asli ada alif ya setelah za. Kemudian bi yaumi, yaumil qiyamah, qiyya, jangan ki, qiyamati ma tuqabbila. Ini perhatikan, ada ma mad asli, tuqabbila. Ini ada qaf bertasydid dengan ba ya, tuqabbila. Jadi huruf qaf, huruf di pangkal lidah, kemudian bertasydid dengan huruf ba, huruf bibir. Ma tuqabbila, jangan tukub ya, tuqabbila minhum. Nah, minhum ini dinamakan idhar juga sama tadi dengan min adza, karena huruf idhar itu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, maka dinyaringkan nun mati, minhum. Walahum adzabun alim. Walahum'a, ingat hum'a ini idhar syafwi, mim mati bertemu dengan ain, jadi nyaringkan suara mim mati. Walahum adzabun, dza mad asli, kemudian bun a idhar, tanwin tanwin berjumpa dengan alif. Adzabun alim. Ya, baiklah para pemirsa, ayat yang ke-36 dari surah Al-Maidah. Mari kita ulangi bersama sebelum kita lanjutkan dengan ayat yang ke-37. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Ya, demikianlah para pemirsa, pertemuan awal kita pada malam hari ini baru saja kita selesaikan ayat 35 dan 36 dari surah Al-Maidah.